Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nebla Salika dengan akhir NIM 154 dari kelompok 7. Selanjutnya ada teman saya. Saya Al-Amin dengan akhiran NIM 157. Saya Arizul Majid dengan akhiran NIM 155. Saya Tatu Putri dengan akhiran NIM 156. Jadi di video kali ini kami akan membahas filsafat pendidikan Plato. Pada filsafat pendidikan Plato menekankan pentingnya berpikir kritis, mempertanyakan dan menemukan jati diri dalam mengajar ilmu pengetahuan dan kebenaran yang membentuk landasan teori dan praktik pendidikan modern. Selanjutnya, filsafat pendidikan Plato bersifat komprehensif dan bertujuan untuk menumbuhkan individu yang berbudi luhur dan berpengetahuan luas yang dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Filsafat ini menekankan pengembangan jiwa, pencarian pengetahuan sejati, dan persiapan raja-raja filsuf untuk memimpin negara dengan bijaksana. Nah, betul apa yang dibilang sama Nebla tadi. Filsafat pendidikan Plato ini menekankan kepada pentingnya berpikir kritis, bagaimana berpikir cepat, itu mempertanyakan dan menemukan jati diri dalam mengejar ilmu pengetahuan dan kebenaran yang membentuk landasan teori dan praktik pendidikan modern. Juga filsafat Plato ini bersifat yang dibilang Nebla tadi bersifat komprehensif. Komprehensif itu apa? Menumbuhkan individu yang berbudi. Komprehensif itu menyeluruh atau luas. Iya, betul. Berbudi, pekerti luhur, dan pengetahuan yang luas, sehingga dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Serta filsafat ini juga menekankan pada pengembangan jiwa serta pencarian pengetahuan sejati. Nah, konsep dari pendidikan Plato ini sendiri ialah pertama ada cita-cita, berikutnya ada karakter, isu pengaruh guru, tujuan, serta prinsip metodologi. Selanjutnya itu ada tahapan pendidikan Plato. Pertama yaitu ada tahapan anak usia dini, yaitu umur 0 sampai 6 tahun. Pendidikannya melalui bermain pendidikannya paparan melalui cerita. bermain dan paparan cerita, musik yang membentuk karakter, yang bagus untuk bentuk karakter anak-anak. Selanjutnya itu ada masa kanak-kanak hingga remaja, yaitu umur 7 sampai 18 tahun, yaitu pendidikan dasar dalam fisik, musik, dan matematika yang menyelaraskan tubuh dan jiwa mereka. Selanjutnya itu ada masa remaja hingga dewasa muda, yaitu umur 18 sampai 20 tahun. Kita ini termasuk masa remaja hingga dewasa muda. Di situ ada pendidikan fisik yang lebih maju dan pelatihan militer dasar. Selanjutnya ada dewasa muda, yaitu umur 20 sampai 30 tahun. Pendidikan tinggi dalam bidang matematika, geometris, astronomi, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada dewasa, yaitu umur 30 sampai 35 tahun. Yaitu pendidikan studi dialektika intensif untuk memahami bentuk dan memperoleh kebijaksanaan filosofis kebijaksanaan. Terakhir yaitu ada usia dewasa, yaitu umur 35 sampai 50 tahun. Itu pengalaman praktis dalam
peran pemerintahan dan kepemimpinan untuk mempersiapkan para raja filsuf. Kemudian yaitu tujuan dari filsafat pendidikan Plato, yaitu mencapai keadilan individu sosial. Plato percaya bahwa keadilan individu dapat dicapai ketika setiap individu dapat mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Kemudian Plato percaya bahwa pendidikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan diperlukan untuk pemerintahan yang stabil. Dan pendidikan wajib bagi semua warga negara yang bebas. Pendidikan harus direncanakan dan diprogramkan dengan baik. Plato membagi pendidikan menjadi 3 tahap berdasarkan usia, yaitu hingga 20 tahun, 20 sampai 30 tahun, dan 30 sampai 40 tahun. Tujuan pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan, menanamkan, dan mengarahkan kepada kebenaran hakiki yang bersifat abadi. Kemudian yang diajarkan dalam kurikulum Plato ialah filsafat pendidikan Plato menguraikan kurikulum terstruktur yang dirancang untuk menumbuhkan kebajikan dan kemampuan intelektual yang diperlukan bagi individu untuk berkontribusi pada masyarakat yang adil. Berikut ringkasan tentang apa yang menurut Plato harus diajarkan pada berbagai tahap pendidikan. Pertama, yang pertama tadi apa? Usia dini. Pada anak usia dini, cerita dan mitos moral itu mengajarkan melalui cerita dan mitos yang mempromosikan nilai-nilai moral dan kebajikan. Kemudian musik dan puisi, pemaparan terhadap musik dan puisi yang harmonis untuk membentuk karakter dan emosi anak-anak. Kemudian ada masa kanak-kanak hingga remaja, umur 7 tahun hingga 18 tahun. Pelajarannya latihan jasmani, senam untuk mengembangkan kekuatan fisik, disiplin, dan kesehatan. Juga ada musik dan seni untuk melanjutkan musik dan seni untuk menyelaraskan jiwa dan mengembangkan apresiasi estetika. Menyelaraskan jiwa berarti apa? Menyeimbangkan, menyelaraskan jiwa agar tenang. Ada juga literasi dan numerasi dasar, keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian ada masa remaja hingga dewasa muda, umur 18 sampai 20 tahun. Yang dipelajarinya adalah pelatihan fisik lanjutan, seperti pendidikan jasmani yang lebih ketat dan pelatihan militer dasar. Kemudian pengantar matematika seperti geometri, aritmatika, dan konsep matematika dasar untuk mengembangkan pemikiran yang logis. Kemudian ada dewasa muda dari umur 20 sampai 30 tahun, yang dipelajarinya matematika tingkat tinggi seperti studi matematika yang lebih maju termasuk geometri, astronomi, dan harmonik untuk mengembangkan keterampilan berpenalaran abstrak. Kemudian ada sains dan filsafat alam, dasar-dasar sains alam dan penyelidikan filosofis terhadap hakikat realitas. Selanjutnya ada dewasa umur 30 sampai 35 tahun. Yang dipelajari ialah dialektika, seperti studi intensif dialektika atau debat filosofis untuk memahami bentuk dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan penalaran. Kemudian ada filsafat, keterlibatan mendalam dengan teks dan ide filosofis untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan. Ya, betul. Selanjutnya ada tata kelola praktis, pengalaman langsung dalam tata kelola, peran kepemimpinan, dan penerapan prinsip-prinsip filosofis pada masalah dunia nyata. Dan kemudian ada pembelajaran seumur hidup, peningkatan diri berkelanjutan.
itu seperti mendorong pendidikan diri yang berkelanjutan, refleksi, dan penyelidikan filosofis sepanjang hidup. Dan ada juga etika dan kebajikan. Pada semua tahapan mengajarkan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, moderasi, dan keadilan. Lalu ada juga sensor dan bimbingan moral. Itu memastikan bahwa sastra dan seni mempromosikan perilaku berbudi luhur dan selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Kemudian ada harmonisasi jiwa dan raga. Itu menyelenggarakan pendidikan berimbang yang membina perkembangan jasmani dan intelektual guna melahirkan individu yang berkarakter utuh. Berikutnya ada kurikulum Plato. Kurikulum Plato mencakup berbagai macam mata pelajaran termasuk cerita moral, musik, latihan fisik, matematika, sains, dialektika, dan filsafat. Tujuannya adalah untuk mengembangkan individu yang berbudi luhur, bijaksana, dan cakap dalam berkontribusi pada masyarakat yang adil dan mengambil peran kepemimpinan sebagai raja filsuf. Berikutnya ada cara mengajar. Yang pertama ialah pengembangan bertahap dan konten yang sesuai usia. Nah, apa maksudnya? Tahapan terstruktur pendidikan harus dibagi menjadi beberapa tahapan yang selaras dengan fase perkembangan pelajar. Nah, mulailah dengan materi yang sederhana dan menarik di masa kanak-kanak dan secara bertahap perkenalan konsep yang lebih kompleks dan abstrak seiring dengan bertambahnya usia siswa. Kenapa harus terstruktur tadi? Karena kan kita masih anak-anak, harus diajarkan yang dasar-dasar dulu, jangan langsung yang tinggi-tinggi. Yang kompleks. Tidak bakal ngerti, beda tingkat pengetahuannya yang beda. Makanya di terstruktur sesuai dengan usia Nah, dan perkembangan pola terus pikir harus dari siswa. dibuat sederhana dan menarik. Sederhana tuh supaya dia mudah mengerti, mudah diterima, menarik. ya, dan menarik tuh supaya dia tetap kayak mau Fokus. mengikuti pelajaran terus. Pelajaran belajar. semangat. Jadi dia tidak bosan kayak capek belajar. Tidak monoton kan. Lanjut. Nah, yang kedua ada pertemuan terbimbing dan metode Sokrates. Dialog Sokrates dorong pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab. Jadi buat pembelajaran itu menarik dengan tanya jawab seputar pembelajaran. Contohnya guru bertanya dan siswa menjawab. Berikutnya siswa tersebut akan mengembangkan ide-ide dari dirinya, dari pemikirannya. Guru harus mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban sendiri daripada sekedar memberikan informasi. Untuk supaya siswa berpikir kritis Ya. tadi. Metode ini membantu siswa mengembangkan pemikiran kritis dan kesadaran diri. Betul. Yang ketiga apa ya? Yang selanjutnya yang ketiga adalah pendidikan moral dan etika. Nah, peran cerita. Jadi menggunakan cerita dan mitos Iya. ya. Menggunakan cerita dan mitos. Bisa juga dengan puisi yang dipilih dengan cermat untuk mengajarkan pelajaran moral dan menanamkan nilai-nilai luhur. Nah, selain dari pembimbing pendorong, selain melalui dialog dan tanya jawab tadi, terstruktur dialog tanya jawab. Nah, guru juga harus membentuk moral dan etika siswa tersebut. Iya. Jadi moral itu perlu. Iya. Jadi karena kan di sini ada gunakan cerita, mitos, dan puisi. Itu tuh supaya kan dalam cerita tuh kayak kita bisa menyuruh anak tuh. Nah, dari cerita tersebut apa tuh kalau yang amanat apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Ya. Nah, selanjutnya Sebagai pelajaran nanti. Iya, betul. Nah, selain peran cerita, mitos, dan cerita puisi tadi, ada lagi yaitu sensor konten yang berbahaya. Nah, untuk melindungi pikiran anak muda dari pengaruh yang berbahaya, kita bisa dengan menyensor literatur dan seni yang tidak pantas atau yang dapat menyebabkan kerusakan moral atau etika pada siswa. Jadi Kita harus menyensor, tidak boleh menampakkan gitu. Contohnya konten kekerasan, seperti pembulian, pemukulan,
Tapi supaya kadang- itu jadi pelajaran bagi siswa. kadang di kartun di TV itu dia walaupun kartun kan kita tengok, tapi itu tuh sebenarnya ada kegiatan Termasuk- membuli gitu. Tapi tetap ditonton, tetap dikasih tonton, padahal kan tidak seharusnya ya itu bisa menciptakan karakter anak yang Itulah bagus. kita juga mengingatkan juga kepada Ya, siswa. apalagi ada yang bilang apa kelinci putih itu ada kelinci alien putih yang baba itu tidak bagus tuh sebenarnya. SpongeBob juga. Iya betul. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Nah, selanjutnya ada cara Keseimbangan. Kemudian yang keempat yaitu keseimbangan fisik dan intelektual. Pendidikan jasmani menggabungkan latihan fisik, contohnya senam untuk memastikan perkembangan tubuh yang sehat yang dipandang penting untuk pendidikan yang menyeluruh. Jadi senam tuh fungsinya Untuk menyehatkan menyehatkan tubuh. jasmani. jadi dalam di sekolah dasar itu kita harus kayak guru harus senam lah, ajak murid-murid senam terus Di kan. sekolahku dulu senam Tubuh setiap kita- Rabu agar dan tubuh Sabtu. siswa itu sehat, Iya, bugar. Rabu. Rabu, Kami Sabtu. Rabu Sabtu aku 2 kali senam. Oh. Dulu di SD. Jadi kami semua makan bersama untuk meningkatkan gizi dan mutu siswa. Tidak ada makan Terus bersama. ada juga musik dan seni. Ini gunakan musik dan seni itu untuk menumbuhkan harmoni dan keseimbangan dalam jiwa. Nah. Mata pelajaran ini penting untuk perkembangan emosional dan estetika. Musik Dalam- tadi untuk apa? Nah, dalam senam tadi itu kan ada musik ya. Ya, Ah, betul. jadi sudah masuk itu tuh. Jadi musik ini supaya kita tuh perasaan kita tuh tenang kan. Tenang, gembira. Supaya tadi terciptalah keseimbangan Tidak dalam mood. jiwa. Tidak Kalau- juga terkadang. Tergantung musik. Musik juga bisa untuk perkembangan emosional gitu. Kayak kan emosional tadi perasaan, berarti itu Mewakilkan Ya. perasaan. seni untuk perkembangan estetika. Seni itu kan estetik. Iya. Kreatif, menumbuhkan kreativitas siswa. Ya betul. Nah, berarti yang kelima Nes? Penekanan pada matematika dan pemikiran abstrak. Pada pendidikan matematika, perkenalkan siswa pada matematika sejak dini dan secara bertahap beralih ke konsep matematika yang lebih abstrak dan kompleks. Ini membantu mengembangkan keterampilan logis dan analitis. Berarti di sini disuruh perkenalkan siswa pada matematika sejak dini secara bertahap. Berarti harus kita dari pertama mengenal kenal- angka ya, dulu. angka. Terus kita kenalin tambah-tambahan. Kurang-kurangan, Kurang-kurang. bagi-bagian. Matematika Satu dasar. ditambah satu Matematika sama dasar. dengan dua. Gimana ah? Gini ah. Tambah 2 Sama dengan 4. Terus kurang-kurangan kan. Terus ada lagi di sini penalaran abstrak, dorong siswa untuk terlibat dengan konsep abstrak dan teoritis, khususnya melalui studi matematika dan filsafat untuk mempersiapkan mereka memahami bentuk pengetahuan yang lebih tinggi. Di sini konsep abstrak dan teoritis ini disuruh kan melalui studi matematika yang tadi Iya. dan filsafat. Itu tadi supaya apa? Abstrak tuh kan gitu apa? Tidak jelas ya. abstrak. Kayak Masih buram gitu nah. iya. Masih buram. Nah, Itu jadi- itulah matematika tuh kan semakin tinggi itu kan matematika kan buram awal. Jadi kita buka perlahan-lahan gitu nah dari awal. Nah, teoritis tuh Sejarah teori. secara matematika tuh teorinya banyak. Memang. Nah, pengerjaannya bagaimana, ngerjain Iya. bilangan ini. Nah, Harus ada pakai. Jadi Misalnya banyak ada teori guru nih. nih, ada guru. Ini harus pakai caranya ya, nah Nah, dikerjainnya. ada Ada yang teorinya. langsung enak boleh. nah, Kemudian ada pelatihan filsafat dan dialektika. Studi filsafat tingkat lanjut. Ini untuk siswa yang lebih tua. Fokuslah pada studi filsafat dan dialektika untuk membantu mereka memahami hakikat bentuk atau jenis pengetahuan tertinggi dan paling abstrak. Ini untuk siswa yang udah ini, yang udah SMA lah. SMA, Udah- SMP. ya yang pola pikirnya udah matang lah. Mm-mm. Jadi dia bisa tahu kayak cepat memahami untuk hakikat bentuk seperti jenis pengetahuan yang tertinggi itu.
Kemudian ada pemeriksaan kritis, ajarkan siswa untuk secara kritis memeriksa keyakinan dan asumsi mereka melalui penyelidikan filosofis. Berarti seperti mereka belajar sendiri diajak- tidak sih, belajar sendiri? bukan. Mereka mengamati. Ya itu juga bisa sih mengamati. Tapi ya untuk melatih tadi, untuk melatih Ya. berpikir kritis dan memeriksa keyakinan dan pendapat mereka tuh. Nah, Apa pendapat mereka terhadap materi ini? iya betul. Apakah Tapi kalau untuk mudahnya kayak yang kemarin Bapak bilang tuh kayak apa tuh yang keyakinan dan asumsi mereka tentang apel gitu. Yang kan banyak tuh beragam. Terus tadi melatih ke asumsi juga. yang dari itu, dari Plato. Sokrates, dari yang Sokrates. Dari apel tuh kita bisa mengetahui warna, rasa, Nah, itulah yang bentuk. disebut penyelidikan filosofis. Berikutnya ada pengalaman praktis dan pelatihan kepemimpinan. Tata kelola dan kepemimpinan memberikan pengalaman praktis dalam tata kelola dan kepemimpinan bagi mereka yang ditakdirkan menjadi penguasa atau sebagai presiden kan. Iya. Ini termasuk menerapkan prinsip-prinsip filosofis pada situasi dunia nyata dan proses pengambilan Berarti keputusan. yang ini penting untuk kayak menjadi Calon pemimpin. Iya. Tokoh-tokoh filsafat. Ini calon-calon pemimpin Tapi ini. ada contoh yang lebih kecil untuk ketua kelas juga bisa. Supaya dia ini tadi dalam pengambilan keputusan itu dia adil. Adil. Bisa mengambil keputusan. Adil, lah. bisa mengontrol apa yang dia pimpin. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Suasana asuhan, ciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung dan mendorong pembelajaran. Pastikan siswa merasa aman untuk mengungkapkan pikiran mereka dan terlibat dalam dialog terbuka. Berarti ini apa? Yang mana? Berarti guru tuh disuruh untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ini yang bisa kondusif. membuat yang bukan kondusif juga sih, lebih Iyalah. ke nyaman. Ya itulah kondusif. Kondusif itu kan kayak diam teratur gitu sih. Kondusif tuh ya kayak Berjalan lancar. berjalan lancar, nyaman. Berjalan lancar, aman, nyaman, tentram. Itu kondusif tuh. Seperti yang dibilang itu. Supaya siswa tuh kayak dia tidak malu-malu lagi untuk mengungkapkan pikiran dia. Terus dia bisa, kalau dia mau berdialog dengan kawannya juga dia berani gitu, tidak malu lagi. Terbuka, bersifat Terus terbuka. ada mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Tanamkan kecintaan terhadap pembelajaran dan pencarian ilmu pengetahuan yang berkelanjutan sepanjang hayat. Dorong siswa untuk selalu mencari kebijaksanaan dan pengembangan diri. Berarti ini pendidikan tuh tidak ada batasan waktu kita mau menuntut pendidikan gitu. Iya, berarti kayak itu harus kembangkan untuk siswa tuh merasa mau belajar terus. Penting. Belajar Menuntut terus. ilmu itu penting. Suka belajar. Seperti walaupun kata dia pepatah. dia suka main-main, tapi dia tetap kayak mau belajar. Ya, seperti Tidak kata pernah- pepatah yaitu adalah tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ada juga pepatah yang bilang tuh, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Kalian lahat. mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Itu penting ilmu tuh. Jadi kalau kita ini berilmu, Allah akan mengangkat derajat. Kita nih, kita datang kuliah mencari ilmu, itu fisabilillah. Itu juga untuk Jihad. kita mengembangkan diri supaya kita bisa jadi lebih bijaksana. Tadi lebih bisa menumbuhkan rasa keberanian, terus tuh kedisiplinan, keadilan tadi supaya tercipta. Jiwa-jiwa kepemimpinan. Ya, gitu. Selanjutnya peran guru. Selanjutnya ada bacain peran guru. gurunya. Pertama yaitu fasilitator pembelajaran. Nah, guru ini juga berperan penting sebagai pembimbing dan fasilitator, membantu siswa untuk menjalani perjalanan pendidikan mereka, bukan sekedar menyampaikan informasi. Guru harus menjadi contoh kebijakan dan perilaku yang ingin mereka tanamkan pada siswanya. Nah, Jadi guru ini harus ya itu tadi Fasilitator, menjadi penyedia. fasilitator, penyedia media. media pembelajaran, membantu siswanya untuk siswanya belajar. Nah, selanjutnya itu ada bimbingan.
Guru memberikan bimbingan yang dipersonalisasi untuk membantu siswa mengembangkan potensi unik mereka dan mengatasi kebutuhan masing-masing individu. memenuhi kebutuhan individu mereka. Ini supaya kayak guru ngasih kita bimbingan untuk tadi. Misalnya kita mau ikut lomba olahraga, kita bisa minta bimbingan ke guru olahraga. Jadi bimbingan tuh ya perlu juga lah, anak mereka masih kecil jadi mereka tuh masih perlu bimbingan. Iya, apalagi terutama kan untuk anak SD. Nah iya. Kayak Bapak ini bentar lagi ada lomba O2SN Poli. Ya nak, Bapak tuh bimbing tuh jadi fasilitator juga ke dia main poli, pelatih poli di sekolah gitu dan kawan-kawannya. Terus ada komunitas dan kolaborasi. Satu baca. Komunitas dan kolaborasi pembelajaran kolaboratif meningkatkan rasa komunitas dan pembelajaran kolaboratif di antara siswa, dorong kegiatan dan diskusi kelompok yang menumbuhkan rasa saling menghormati dan pertumbuhan intelektual kolektif. Ini supaya rasa kebersamaan jiwa sosial mereka jiwa sosial kebersamaan agar mereka bisa saling berkolaborasi, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama supaya kayak tidak ada yang egoisan gitu dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada yang terakhir, metodologi pendidikan Plato. Dengan menerapkan metode ini, filsafat pendidikan Plato bertujuan untuk mendidik individu yang tidak hanya berpengetahuan dan terampil, tetapi juga berbudi luhur dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Jadi di metode Plato, pendidikan Plato ini bertujuan tadi untuk mendidik individu kita nih berpengetahuan luas dan berbudi luhur supaya kita bisa berkontribusi di dalam masyarakat. Selain itu juga membentuk keterampilan siswa supaya kita bisa kayak ada komunitas di desa, kita bisa terjun ke situ, terus karena kita berbudi luhur kita ramah, terus sopan santun dengan yang lebih tua, saling menghargai, saling menghormati adat mereka supaya betul. Itu kalau di daerah lain. Kalau di daerah kita kan kita pasti udah tahu tuh adat istiadat kita kayak mana. Nah terus tuh supaya kita berkontribusi pada masyarakat. Kayak kita bisa misalkan kita pendidikan ikut gotong royong itu sudah termasuk kontribusi. Iya, karena kita pendidikan yang mungkin lebih tinggi daripada masyarakat itu, kita bisa kayak sharing, iya, bagaimana kita bisa memajukan desa kita. Kalau enggak dari hal yang kecil lah, kayak mana sih supaya desa kita ini agak tertib, bersih gitu. Jadi kalau misalnya ngajak gotong royong bersama yang kayak ada jadwalnya gitu. Setiap minggu struktur tadi. Kayak minggu ini gotong royong di sini, minggu ini besoknya di sana gitu kan. Iya betul. Jadi kayak seluruh desa tuh dapat gitu. Jangan kayak bagian-bagian tertentu saja. Ini balai desa, kayak gotong royong sekitar balai desa lah. Itu namanya kebersihan balai desa, bukan kebersihan desa. Jadi kita harus menunjukkan kontribusi kita kepada masyarakat biar tercipta masyarakat yang aman, nyaman, dinamis. Bukan masyarakatnya sih, lebih lingkungan harmonis. Karena kalau sudah kalau ke masyarakat yang ke masyarakatnya tapi termasuk lingkungan juga. Iya. Keamanan. Kan kita juga bisa kayak mencontohkan sikap yang baik itu kayak mana di dalam suatu perkumpulan masyarakat. Nah kaget orangnya sih, masya Allah, ternyata sikapnya kayak gitu, bagus tuh untuk dicontoh. Kaget dia pasti bakalan mencontoh. Kaget sudah dia mencontoh tuh kan jadinya kita kayak masyarakat kita nih bisa mengikuti hal yang benar lah, dak. Jadi kita itu supaya tercipta tadi lingkungan yang nyaman tadi. Hal itu pun juga bisa mempermudah kita tuh untuk berbaur dengan masyarakat gitu. Iya. Pun jangan filsafat Plato nih tidak hanya menekankan kepada ilmu pengetahuan, juga termasuk dalam akhlak, etika, moral, keterampilan.
Jadi, filsafat pendidikan Plato menekankan kepada pentingnya berpikir kritis, mempertanyakan dan menemukan jati diri dalam mengejar ilmu pengetahuan dan kebenaran yang membentuk landasan teori dan praktik pendidikan modern. Jadi, filsafat pendidikan Plato bersifat komprehensif dan bertujuan untuk menumbuhkan individu yang berbudi pekerti luhur dan berpengetahuan luas yang dapat berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Filsafat ini juga menekankan pada pengembangan jiwa, pencarian, serta pengetahuan sejati. Jadi, filsafat pendidikan Plato menguraikan kurikulum terstruktur yang dirancang untuk menumbuhkan kemampuan intelektual yang diperlukan bagi individu untuk berkontribusi pada masyarakat yang adil. Berikut ringkasan tentang apa yang harus diajarkan pada berbagai tahapan pendidikan. Jadi sebelum kita masuk pada tahap tersebut, ada beberapa konsep pendidikan. Yang pertama itu cita-cita, yang kedua karakter, yang ketiga pengaruh guru, yang keempat tujuan, serta yang kelima ialah prinsip metodologi. Kemudian yaitu tahapan pendidikan. Yang pertama pada anak usia dini yaitu umur 0 sampai 6 tahun. Kemudian masa kanak-kanak hingga remaja dari 7 tahun sampai 18 tahun. Remaja hingga dewasa muda 18 sampai 20 tahun. Dewasa muda 20 sampai 30 tahun. Dewasa 30 sampai 35 tahun dan usia dewasa 35 sampai 50 tahun. Selanjutnya itu ada cara mengajar Plato. Pertama itu ada perkembangan bertahap dan konten yang sesuai usia, yaitu ada tahapan terstruktur. Jadi pendidikan itu harus terstruktur. Nah, misalnya itu untuk anak kecil itu kita harus mengajarkan ke mereka itu dasar-dasarnya. Nah, baru nanti kalau meningkat ketika mereka sudah besar. Selanjutnya ada penemuan terbimbing dan metode Socrates. Dialog Socrates, dorongan pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab. Nah, guru itu juga harus mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menemukan jawaban sendiri. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan moral dan etika. Nah, selain mengajarkan pengetahuan kepada siswa, guru juga harus mengajarkan mereka moral dan etika untuk membentuk karakter mereka. Selanjutnya ada keseimbangan fisik dan intelektual. Itu ada pendidikan jasmani dengan menggabungkan latihan fisik seperti senam untuk memastikan perkembangan tubuh yang sehat yang dipandang penting untuk pendidikan menyeluruh. Selanjutnya ada penekanan pada matematika dan pemikiran abstrak. Pendidikan matematika harus kita kenalkan kepada siswa sejak dini dan secara bertahap agar mereka tidak memiliki kebingungan dalam belajar matematika tersebut. Nah, dan mengembangkan keterampilan logis. Selanjutnya ada simpulan menurut saya tentang peran guru pada materi Plato. Pertama, guru harus menjadi fasilitator atau penyedia media untuk siswa agar siswa bisa menyalurkan bakat dan potensi akademisnya. Kemudian guru juga harus memiliki peran sebagai pembimbing untuk mengembangkan potensi unik siswa dan juga guru harus memiliki peran sebagai komunitas dan kolaborasi, itu supaya menumbuhkan rasa kebersamaan, menghargai, menghormati, dan kerjasama sesama siswa. Terakhir, tentang metodologi pendidikan Plato.
Dengan menerapkan metode-metode tadi, itu supaya siswa memiliki sikap berbudi luhur dan mampu berkontribusi pada masyarakat yang adil dan harmonis. Sekianlah kesimpulan dari kelompok kami tentang filsafat pendidikan Plato. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.